Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai tenaga non ASN ataupun tenaga honorer yang sedang bekerja di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dikarenakan baru-baru ini ada kita dengar di tahun 2023 semua tenaga non ASN akan dirumahkan ataupun akan diberhentikan karena di tahun 2023 yang bekerja di instansi pemerintah hanya ada dua kategori tenaga kerja, yaitu tenaga ASN ataupun tenaga P3K. Baik, kita lihat ini ada beberapa informasi. Yang pertama kita lihat ini ada dari pemerintah Aceh, dari Dinas Pendidikan. Di dalam surat ini bisa kita lihat yaitu yang pertama, sehubungan dengan akan berakhir tahun anggaran 2022, maka kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kinerja para tenaga kontrak, pegawai non-ASN yang telah bekerja pada Dinas Pendidikan. Yang kedua, dalam rangka efektivitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan Aceh, maka akan dilakukan suatu evaluasi kinerja bagi para tenaga kontrak pegawai non-ASN di Dinas Pendidikan Aceh. Yang ketiga, selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, para tenaga kontrak pegawai non-ASN Dinas Pendidikan Aceh akan dirumahkan untuk sementara waktu sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih. Ini yang poin ketiga bisa kita artikan mulai 1 Januari 2023 tenaga kontrak ataupun tenaga non-ASN yang bekerja di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh akan dirumahkan dan mulai bekerja tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya. Ini adalah informasi yang beredar di media sosial. Yang surat ini adalah surat yang kita lihat di sini resmi karena yang menandatangani adalah Kepala Dinas Sosial ataupun tenaga Dinas Pendidikan Aceh. Lagi kita lihat informasi yang dimuat dari jpnn.com. 2023 jadi tahun menyedihkan dan menyeramkan bagi honorer. Kita lihat ini beritanya hampir sama seperti surat yang beredar di Provinsi Aceh. Jakarta mengawali tahun baru, banyak honorer baik K2 maupun non K2 harap cemas. Kita lihat ini mereka khawatir penghapusan honorer akan merata diberlakukan. Ini mereka akan khawatir karena sudah ada beredar surat penghapusan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Dewan Pembina Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan, banyak rekannya yang mulai mencium aroma pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara massal. Hal ini sangat merugikan honorer K2 tenaga teknis administrasi yang masa pengabdiannya minimal 18 tahun. 2023 jadi tahun menyedihkan dan menyeramkan bagi honorer, kata Nurbaiti. Ini bagi tenaga-tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah sekarang di tahun 2023 sedang galau ataupun sedang sedih karena kemungkinan menurut informasi di tahun 2023 semua tenaga non-ASN akan dirumahkan ataupun diberhentikan. Tetapi sesuai dengan surat Permenpan, semua tenaga honorer di tahun 2023 di bulan November mereka akan dirumahkan ataupun yang bekerja di instansi pemerintah hanya dua kategori tenaga kerja, yaitu non-ASN, tenaga ASN dan P3K. Berarti non-ASN di tahun 2023 di bulan November bisa kita katakan yaitu akan diberhentikan. Kalau tidak lewat yaitu P3K.
Belum dicarikan solusi terbaik, tetapi justru harus diberhentikan tanpa kejelasan statusnya. Sia-sia pengabdian mereka puluhan tahun selama ini. Di sisi lain, 2023 juga menjadi tahun pengharapan buat honorer karena tidak sedikit juga kepala daerah, ketua DPRD yang masih memperjuangkan tenaga honorernya agar juga diberhentikan. Ini berita yang dimuat dari jpnn.com. Kita lihat banyak aliansi baik dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten yang mendatangani Kemenpan RB agar honorer itu jangan dihapus begitu saja. Biar bagaimanapun keberadaan honorer itu sangat diperlukan di daerahnya. Nur mengatakan harapan honorer K2 khususnya teknik dan administrasi tidak muluk-muluk. Tahun ini mereka diberikan regulasi serta kebijakan khusus. Berikan mereka kesempatan mengikuti seleksi P3K dengan berbagai kemudahan. Ini sekarang ini tenaga teknis sedang dibuka, yaitu perekrutan tenaga P3K dengan berbagai formasi. Bisa dilihat langsung di situs SSJASN. Karena untuk tenaga teknis terakhir pendaftarannya yaitu di tanggal 6 Januari 2023. Bagi Bapak Ibu yang memang terdaftar ataupun ada pengalaman di bidang teknis, bisa langsung mendaftar di situs SSJASN untuk melihat formasi di mana ada penerimaan tenaga teknis yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Di sini kita lihat ini banyak formasi tenaga teknis baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nanti cara ceknya begini, pilih saja tenaga teknis dan pilih instansi. Contohnya saya lihat ini di instansi BKKBN ataupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita lihat ini untuk regional, ini terampil penyuluh keluarga berencana ada di regional 2 yaitu Jawa. Ada formasi untuk penyuluh keluarga berencana ada 286 formasi dan yang sudah mendaftar yaitu 262 formasi. Ini berbagai macam jenis pendidikan ataupun kualifikasi pendidikan. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa cek dulu sebelum mendaftar berapakah sudah yang mendaftar di formasi yang ingin Bapak Ibu lamar. Ini cukup banyak di instansi BKKBN. Di sini ada penyuluh keluarga berencana di regional 2 Jawa. Ada 746 formasi yang sudah melamar 1722 formasi. Kita lihat. Ini formasinya, jenis pendidikan ada sampai ada 100 jenis pendidikan. Cukup banyak pendidikan, jenis formasinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung untuk tenaga teknis. Inilah kesempatan, jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan karena ini penerimaan tenaga teknis di tahun 2022 baru kali ini yaitu P3K teknis penerimaan sebagai tenaga P3K. Oke, hanya sekian informasi yang dapat saya bagikan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.